Pemirsa, ramai di media sosial komentar nirempati tenaga kesehatan. Komentar ini diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan yang menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat. Unggahan pasien pengguna BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik. Pasien yang mengeluhkan lamanya menunggu di IGD menuai komentar nirempati dari akun-akun yang sebagian diduga tenaga kesehatan. Mirisnya, pasien bernama Yusrizal ini meninggal dunia tidak lama setelah memposting kondisinya. Publik pun bereaksi keras dan meminta mereka meminta maaf. Tak lama, mereka pun menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial. Komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi, saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yusrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo mempromosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTube. Gua nggak ada di sini. Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 69 di kawasan Cihapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon. Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya, dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang
Ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 69 mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Malona Fingran, iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan Kamis besok. Dan untuk keempat kalinya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR
ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir ya spekulasi terkait surprise tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.